Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Namun, di tengah globalisasi perdagangan dan meningkatnya kesadaran konsumen internasional terhadap isu lingkungan dan keadilan sosial, kopi tidak lagi dinilai hanya dari rasa dan kuantitas produksinya. Saat ini, kopi juga dinilai dari bagaimana proses produksinya dilakukan. Video ini akan membahas hasil kajian ilmiah mengenai sertifikasi kopi berkelanjutan di Indonesia, serta dampak terhadap petani dan sistem agribisnis kopi nasional. Globalisasi perdagangan internasional menuntut produk pertanian, termasuk kopi, untuk memenuhi standar keberlanjutan tertentu, khususnya ketika dipasarkan ke negara-negara Amerika dan Eropa. Sertifikasi kopi berkelanjutan atau eco-label menjadi salah satu syarat penting dalam perdagangan kopi dunia. Menurut Ardiani dan Erdiansyah, pada tahun 2015, pangsa pasar kopi bersertifikat diperkirakan dapat mencapai lebih dari 40% dari total kopi dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sertifikasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi negara produsen kopi seperti Indonesia. Sertifikasi kopi berkelanjutan didasarkan pada prinsip sustainable agriculture yang mencakup 3 aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Aspek lingkungan menekankan pada pelestarian sumber daya alam dan pengurangan penggunaan bahan kimia. Aspek sosial berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, termasuk larangan pekerja anak. Sementara aspek ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani melalui akses pasar dan harga yang lebih adil. Ketiga aspek ini menjadi fondasi utama dalam berbagai skema sertifikasi kopi dunia. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa jenis sertifikasi kopi yang telah diterapkan di Indonesia. Pertama, sertifikasi organik, yang menekankan sistem pertanian ramah lingkungan dan memberikan harga premium kepada petani. Kedua, Fair Trade, yang berfokus pada keadilan perdagangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui penetapan harga minimum. Ketiga, UTZ Certified, yang menekankan ketelusuran produk dan praktik produksi yang bertanggung jawab. Keempat, Rainforest Alliance, yang berintegrasikan konversi lingkungan dan perlindungan hak pekerja. Selain itu, terdapat pula Bird Friendly and Forestry Association yang masing-masing memiliki standar dan mekanisme sertifikasi yang berbeda. Keberagaman sertifikasi ini memberikan pilihan bagi petani, namun sekaligus menuntut pemahaman dan kesiapan yang tinggi. Secara teoritis, sertifikasi kopi berkelanjutan memberi manfaat ekonomi melalui harga premium, peningkatan mutu kopi, serta akses pasar internasional yang lebih luas. Namun, dalam praktiknya, tidak semua petani merasakan manfaat tersebut secara optimal. Petani kopi di Indonesia umumnya memiliki skala usaha kecil, sehingga proses sertifikasi seringkali menjadi beban, baik dari sisi biaya maupun kompleksitas administrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa kompensasi harga yang jelas dan konsisten, sertifikasi berpotensi tidak berkelanjutan bagi petani kecil. Sertifikasi kopi berkelanjutan pada dasarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing kopi Indonesia, sekaligus mendorong praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Namun, keberhasilan sertifikasi sangat bergantung pada dukungan kebijakan, pendampingan petani, serta jaminan insentif ekonomi yang nyata. Tanpa hal tersebut, sertifikasi berisiko menjadi tuntutan pasar yang justru membebani petani, bukan memberdayakan mereka. Melalui pemahaman yang komprehensif dan penerapan yang tepat, sertifikasi kopi berkelanjutan dapat menjadi instrumen penting dalam membangun agribisnis kopi Indonesia yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak.